Khusus sholat, paling tidak 5 poin yang harus dicermati. Iman yang benar bisa dilihat dari sholatnya. Yang pertama, dia sangat perhatian terhadap awal waktu. Orang yang beriman, yang imannya benar, itu pasti gelisah kalau sudah tiba waktu sholat dan dia belum sholat. Pasti tidak tenang. Sebab kenapa? Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, amal apa sih yang paling baik dilakukan ya Rasulullah? Beliau menjelaskan kemudian, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Itulah amal yang paling tinggi levelnya. Ketika ditanya, kemudian apa lagi? Baru beliau lanjutkan berbakti kepada kedua orang tua. Setelah itu ditanya apa lagi? Jihad fisabilillah. Jadi ini jawaban pertama dari Rasulullah. Dan ini bukan karena perintah, itu dorongan dari dalam. Orang beriman itu pasti sangat perhatian terhadap ibadah sholatnya. Karenanya Allah yarham Ustaz Abdullah Said dulu, kalau ada telepon dari daerah melapor masalah di tempat tugasnya, yang pertama ditanyakan oleh beliau itu bagaimana sholatmu dalam 1 pekan ini, apalagi kalau sudah 1 bulan. Maksudnya apa Ustaz? Coba periksa kualitas sholatmu. Kalau itu bermasalah, tidak usah lanjutkan ceritamu, itu aja dulu kamu perbaiki. Di situ masalahnya. Ini baru 1 poin. Bagaimana mengukur kualitas iman kita? Itu tingkat kegelisahan ketika tiba waktu sholat kita belum sholat. Orang beriman itu pasti sangat perhatian terhadap persoalan ini. Poin yang kedua, bukan sekadar di awal waktu. Dia tidak kepingin sholat itu sendirian. Dia takut kalau tidak berjamaah. Kita belum bicara kualitas, ini lebih berat lagi nanti. Kalau bicara kader-kader masalah Allah yarham. Kalau ada di antara kita, tidak ada perbedaan rasa antara salat berjamaah dengan salat sendirian, itu indikasi iman kita lagi bermasalah. Orang yang beriman itu pasti tidak tenang, dia gelisah kalau ketinggalan salat berjamaah. Makanya kalau merujuk kama kutiba alal ladzina min qablikum, lihat sejarah. Lihat Umar itu. Ketika ketinggalan salat jamaah, dia buru-buru ke masjid. Innalillah, orang sudah bubar semua. Sendirian dia salat asar. Selepas salat menghadap kepada Rasulullah, celaka saya ini Rasulullah. Kenapa? Musibah apa yang menimpamu? Luar biasa. Apa itu? Saya ketinggalan salat jamaah tadi. Emangnya ente dari mana? Sejak saya punya kebun kurma, baru kali ini saya panen raya luar biasa banyaknya. Keasikan panen, saya lupa waktu. Waktu itu belum ada jam tangan, apalagi HP, tidak ada alarm. Saya nanti sadar, innalillah, ini sudah masuk waktu asar. Buru-buru ke masjid, ternyata orang sudah bubar. Jadi, saya tidak mau terulang kejadian ini. Lantas, tolong terima semua kebun kurma saya. Saya infakkan fisabilillah. Saya tidak mau gara-gara kurma ini saya kemudian ketinggalan salat jamaah lagi. Itu iman. Apa saja ini, bukan cuma kebun sawit. Semua jenis bentuk aktivitas yang kita lakoni. Kalau ini pernah kita korbankan karena kepentingan duniawi, itu indikasi iman kita lagi bermasalah. Apalagi kalau di bulan Ramadan. Ada sempat 1-2 waktu lewat salat jamaah, innalillah. Kemudian itu yang mau dipelihara. Nauzubillah. Orang beriman itu takut betul, gelisah dia kalau tidak salat jamaah. Ini baru poin kedua. Poin ketiga, bukan sekedar ikut salat jamaah,
Tapi bagaimana dia ikut takbir bersama imam? Dia sudah ada di baris salat berjamaah ketika imam takbir. Sebab jelas hadisnya. Rasulullah mengatakan siapa yang salat jamaah kemudian ikut takbir bersama imam, itu jaminannya bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dia akan dihindarkan dari neraka dan dihindarkan dari penyakit kemunafikan. Jadi kalau ada orang tidak ada beban, tidak merasa terbebani, tidak ada masalah, ketika masuk masjid, imam sudah keburu, takbir sudah baca Al-Fatihah, apalagi masbuk, kemudian tidak ada perasaan risih, tidak ada beban, itu indikasi iman jadi tanda tanya. Berpeluang besar kita jadi orang munafik. Sebab jelas ayatnya ya. Di surah An-Nisa ya 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Senangnya itu bermalas-malasan kalau urusan sholat. Kalau ada mengaku beriman di Ramadan lagi, begitu azan langsung, kok azan lagi? Cepat betul. Apalagi penyebabnya kalau baru mau tidur, kita baru mau rebas sudah azan. Masih mending kalau tidur. Kalau lagi main game, tanggung ini. Supaya tidak terlalu terasa laparnya main game di bulan Ramadan. Marah kalau azan terburu-buru. Kok bisa? Ini poin ketiga. Kalau ada orang yang suka bermalas-malasan merespon sholat, yakini saja itu ada bibit kemunafikan pada diri. Hanya kepingin dapat penilaian dari orang, itu bibit kemunafikan. Poin keempat, bukan sekadar takbiratul ihram, tapi dia sempat salat sunnah. Orang beriman itu kepinginnya itu bisa salat sunnah dulu sebelum diqomat. Nah kalau ada orang tidak terbebani, kalau tidak sempat salat sunnah, apalagi senang, na'udzubillah. Lebih-lebih kalau salat sunnahnya yang dimaksud adalah sunnah fajar, yang hatta musafir pun Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Jelas betul hadisnya. 2 rakaat sebelum fajar, raka'ataini qabla al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Tapi ini berbanding lurus dengan tingkat keyakinan orang. Bagaimana kita merespon ini itu tergantung tingkat keyakinan. Nah, kalau di bulan Ramadan saja kita tidak merasa kehilangan ada salat sunnah lepas, hatta maghrib sekalipun, yang dikatakan kan Nabi juga tidak melakukan terus. Tapi ada hadisnya yang jelas bahwasanya baina kulli azanain, di setiap antara 2 azan, maksudnya azan dan iqamah, itu ada salat sunnah 2 rakaat. Bahkan lebih khusus duhur, qobliyah, ba'diyah, qobliyah, asar itu 4 rakaat Rasulullah kerjakan. Dan ini dijaga oleh Allahyarham Ustaz Abdullah Said sampai beliau wafat. Tidak pernah salat duhur asar kecuali qobliyah ba'diyahnya. Itu 4 rakaat yang beliau lakukan. Nanti puncaknya itu memperebutkan saf pertama. Orang beriman itu takut betul kalau tidak dapat saf pertama. Ya dia dapat juga saf pertama karena tidak ada saf kedua. Barulah dia dapat saf pertama. Kalau ada saf kedua, ketiga, lihatlah dia paling belakang itu. Ada sahabat yang pernah menangis sejak takbir sampai salam. Begitu selesai orang zikir dikerumuni, musibah apa yang mengenamu? Apa ada keluarga yang meninggal? Apa habis dirampok? Apa kebakaran?
Saya mendapatkan musibah lebih besar dari itu semua. Apa itu? Hari ini saya tidak dapat saf pertama. Masya Allah. Sekian tahun saya bertahan sejak dengarkan hadis Rasul yang mengatakan lo ya'lamun nas ma fin nida'i was safil awal. Sekiranya manusia tahu bagaimana nilainya saf pertama dan azan itu, niscaya kalian akan berebut sekalipun akan berundi karenanya. Hari ini kata beliau, saya bukan masbuk, tidak ketinggalan rakaat, ikut takbiratul ihram, bahkan sempat salat sunnah qabliyah. Cuma saf pertama keburu penuh, itu yang membuat dia menangis. Itu iman yang benar. Pernah juga kita menangis karena ketinggalan saf pertama? Yang sering itu masuk alhamdulillah sesuai perhitungan. Tidak perlu salat sunnah, pas masuk di qomat juga. Sehingga tidak masbuk dia. Tidak perlu malu karena tidak kelihatan masbuk, tapi tidak perlu menderita zikir lama-lama sebelum qomat. Kok menderita karena harus zikir sebelum di qomat? Itu kita bisa dialog pada diri kita masing-masing. Jangan sampai dia ada yang ditanya, kemana si Fulan? Oh, dia orang sibuk. Jadi bagaimana kalau mau ketemu? Tidak usah ditelepon, SMS belum pasti dijawab WA-nya. Tunggu saja di masjid. Banyak betul orang di masjid, bagaimana caranya ketemu? Lihat saja di barisan belakang. Kalau ada yang masbuk pasti ada dia di situ. Tapi kalau ada 20 orang, ya tinggal dilihatin 20 itu. Pasti ada dia di situ. Jangankan 20, 10 orang masbuk dia juga ada. 5 orang masbuk ada juga dia di situ. Kalau ada 1 orang pasti dialah orangnya. Terus bagaimana kalau saya ke masjid tidak ada orang yang masbuk? Berarti dia tidak ikut salat jamaah. Masya Allah, kalau ada orang kayak begini, kelihatan di masjid kalau masbuk. Kalau tidak masbuk berarti tidak ikut salat jamaah. Kemudian mengklaim beriman juga. Mau dapat surga, iman apa yang kayak begini?